Ya ampun, itu tiktokan lagi. Ya gimana, habisnya seminggu ini kan isinya lagu ini terus di TikTok aku. FYP mulu lagu ini. Lagu ini tuh ada terus pokoknya Viti Prabowo. Kamu tahu kan habis ada pelantikan presiden, wakil presiden. Iya, kemarin yang lagi rame semingguan ini. Iya, rame. Gue juga. Nih ngomong-ngomong pelantikan, kabinet Prabowo Gibran ini kabinet merah putih ya disebutnya. Betul. Itu warnanya merah putih, iya dong. Itu kan banyak banget. Katanya terbanyak nih menterinya. Emang kenapa sih sebenarnya kalau menterinya terbanyak? Menterinya banyak banget. Nah, gini Shell. Sini, gua kasih tahu. Jadi, Michelle, kalau pertanyaannya kok banyak banget, emang menteri ada standarnya? Sebenarnya nggak ada standarnya. Kalau berdasarkan mau itu undang-undang dasar hukum ya menteri, itu kan namanya pembantu presiden. Orang-orang seperti apa di pos mana aja dan ya balik lagi ke janji-janjinya dia waktu pertama kali. Kalau keliling-keliling tuh apa namanya? Kampanye. Jadi balik lagi waktu kampanye kalau misalnya dia janji swasembada pangan misalnya kayak Prabowo, makan siang bergizi gratis udah gantikan sekarang namanya. Atau sektornya pendidikan ya pasti dia akan butuh orang-orang yang membidangi dan ngejaga soal sektor-sektor itu. Nah, kebetulan di zamannya Pak Prabowo ini dia kayaknya sih ya memang butuh kurang lebih 109 orang lah buat masuk ke kabinetnya dia. Walaupun itu dibagi-bagi lagi Cel. Kabinetnya Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka yang dinamain tadi kabinet merah putih itu kurang lebih ada 109 orang. 48-nya itu menteri, 56-nya itu wakil menteri dan 5 itu kepala badan. Kalau misalnya dilihat lagi nih dari komposisi kan sebenarnya pertanyaannya terus jangan-jangan cuman bagi-bagi kue doang nih. Karena kemarin juga koalisi Indonesia Maju itu kan gede banget gitu. Hampir semua partai politik tuh masuk kecuali misalnya yang di parlemen PDI Perjuangan tuh nggak masuk. Ya ketakutan itu ada karena kalau kita lihat perbandingannya aja Cel nih misalnya komposisi parpol di kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, Golkar tuh dapat paling banyak ada 8 kursi menteri dan 3 wakil menteri. Gerindra partai asalnya Prabowo Subianto ini tuh dapat 5 menteri 6 wakil menteri, terus ada Demokrat 3 menteri 1 wakil menteri, ada PAN, PKB yang masing-masing dapat 2 menteri, ada wakil menterinya juga, PKS dapat 1 menteri, PSI dapat 1 menteri, PBB juga 1 menteri, Gelora, Prima bahkan yang bukan merupakan partai politik yang masuk ke Parlemen Senayan gitu, itu juga dapat kursi wakil menteri. Nah sebenarnya yang kemudian jadi pertanyaan adalah memang orang-orang dari partai politik ini bisa ya mengerjakan tugas-tugasnya menteri? Karena kan biasanya kalau menteri tuh harapannya diisinya sama yang profesional. Jadinya dia nih harus ngapain sih, masalahnya apa aja dan lain sebagainya. Nah itu juga jadi tantangan buat kabinetnya Prabowo Gibran gitu. Apalagi di 100 hari pertama. Ya sekarang kita belum bisa nilai apa-apa ya Cel. Karena kan memang baru dilantik kemarin. Walaupun ya ada yang rame-rame bilang. Dan udah diklarifikasi juga sih. Misalnya soal Yusril, Menko Hukum dan HAM yang malah bilang bahwa 98 itu bukan pelanggaran HAM walaupun dia maksudnya itu konteks pertanyaannya waktu itu adalah mempertanyakan itu masuk genosida atau enggak. Terus juga misalnya yang rame tuh soal belum apa-apa baru 1 hari udah keluar nih kop Kementerian Desa yang ngundang buat acara pribadi gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ini apa yang kemudian jadi pertanyaan. Tapi ya itulah PR-nya Prabowo dan juga dibantu sama Gibran Raka Buming Raka yang jadi wakilnya untuk memastikan kalau kabinet ini bisa berjalan meskipun jumlahnya paling banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya itu ya tetap bisa berjalan dan ya kurang lebih mereka punya tahap 1 tuh berpikir dan juga harus mulai bekerja itu sampai 100 hari ke depan gitu. Kita bisa lihat gimana. Ini kan terbanyak kan berarti Prabowo Gibran kabinetnya jumlah menterinya. Sebelumnya tuh berapa yang terbanyak di tahun pemerintahan sebelumnya?
Ya kalau kita bisa bilang banyak gak banyak kan pasti ukurannya dari masa lampau ya. Karena kita guru paling baik itu adalah pengalaman. Jadi kita harus melihat juga ke belakang nih. Tor nanti di sini tolong nih. Sini saya sudah siapkan sisi sebelah sini untuk Anda ngedit ya. Di eranya Soeharto ini presiden yang paling panjang. Kita bisa bilang Pak Harto ini memimpin terlama ya. Karena memang perbandingannya yang lainnya nggak ada gitu. 5 tahun aja gitu kan. Nah ini juga salah satu contoh. Jadi jangan sensitif ketika kabinetnya dibilang banyak gitu, karena memang ya banyak kalau dibandingin yang lain. Contohnya di era Soeharto tahun 1968 sampai 1973 itu jumlah menterinya cuma ada 24. Malah ketika itu di era mau lengser, Pak Soeharto ini memperkecil kabinetnya jadi cuma 38 waktu itu kementeriannya. Terus kita geser ke presiden kedua, ada Baharudin Yusuf Habibie atau kita kenalnya B.J. Habibie. Di eranya Pak Habibie itu kabinetnya cukup ringkas, 37 kementerian. Terus di era Gus Dur ada 36, waktu itu nama kabinetnya Persatuan Nasional. Terus di tahun 2001-2004 ini masuk eranya Megawati Soekarno Putri, gotong royong nama kabinetnya dan kementeriannya ada 33. Sementara di eranya Pak SBY periode pertama Indonesia Bersatu 34, angka yang sama juga dipakai ketika SBY ini masuk ke periode kedua Indonesia Bersatu Jilid 2. Kayaknya Pak SBY ini emang nggak suka terlalu berkreasi ya, walaupun sekarang jadi seniman tapi dulu namanya sama aja lah, biar ringkas mungkin ya. Itu 34 kementeriannya. Dilanjutkan juga di eranya Joko Widodo ya, presiden ke-7 kita periode 1 2014-2019 dengan nama kabinet kerja ini 34 kementerian. Terus di 2019-2024 itu 34 juga. Nah di era Prabowo ini 48. Wow, nambahnya lumayan ya, terakhir 24 nambah ke 48. Tapi sebetulnya dengan bertambahnya menteri ini apa sih? Kenapa dampaknya buat kita? Ada nggak sih? Sebenarnya yang paling kerasa ya pasti nanti, ini kan juga yang jadi catatan ya, karena kemarin itu takutnya ketika kementeriannya banyak, akhirnya jadi tumpang tindih. Makanya kan sebenarnya penambahan kementerian ini tuh bukan yang kayak tiba-tiba ada aja. Jadi di eranya Presiden Jokowi itu banyak yang kemudian dijadiin satu. Tujuannya supaya waktu periode pertama, periode kedua yang sering disampaikan sama Presiden Jokowi, bisa nggak muka aku diganti muka Jokowi? Nggak bisa ya, editornya belum segitu ya gajinya ya, oke. Siap Bang Nanda. Kalau bisa. Jadi Pak Jokowi waktu itu bilang intinya ya kita harus regulasinya itu harus dibikin tuh lebih ringkas karena targetnya adalah meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi. Jadi ya kalau bisa semuanya harus ringkas ya. Bisa nggak diedit tuh? Kayak gitulah. Jadi makanya kementeriannya tuh banyak yang disatu-satuin. Nah tapi di eranya Prabowo itu punya visi justru untuk kalau mau kita kerja cepat berarti kementeriannya ini harus fokus nih bidangnya. Makanya dipecah lagi. Misalnya nih dari catatan aku aja. Beberapa di antaranya yang dipecah dan juga jadi gede adalah pecahan dari Polhukam. Kemarin kan dijadiin satu tuh Pak Mahfud ya, ada politik, hukum, keamanan itu jadi satu gitu. Nah tapi kalau sekarang itu tuh dipecah. Jadi misalnya nih ada kan tadinya Menko Polhukam sekarang ya, tapi nggak tahu juga ya singkatannya apa. Ini singkatan wartawan aja karena belum ada yang resmi. Jadi Menko Politik dan HAM jadi Polham gitu kan. Polhukham ya gitulah kira-kira. Jadi politik, hukum dan HAM tuh jadi satu. Sementara keamanan itu misah, dipimpinnya Budi Gunawan ya kalau nggak salah namanya tuh Budi Gunawan. Nah ini juga saya juga masih harus perlu belajar ya Pak ya. Jadi kayak jangan pikir wartawan itu cerdas semua langsung bisa. Kita juga perlu menghafal gitu kayak 109 gitu kan berubah-berubah. Terus juga yang tadinya misalnya HAM itu kan jadi bagian aja deh, jadi dirjen gitu di bawah kementerian itu jadi menteri lagi. Yang sekarang ada Talius Pigai itu jadi menteri HAM. Yang akhirnya jadi pertanyaan adalah kan ada Komnas HAM, terus kok ada Kementerian HAM, bedanya apa? Terus
Terus nanti kalau ada pelanggaran nih jadi fokusnya Komnas HAM atau fokusnya Kementerian HAM? Kalau gitu jadi double-double dong kalau lapor. Itu kan yang jadi pertanyaan tuh, kayak gitu-gitu lah. Nah itu satu, itu yang harus bisa dipastikan nih sama pemerintahannya Prabowo Subianto dan Gibran. Koordinasinya akan seperti apa, ranahnya tuh bagian tupoksi-tupoksinya akan kayak gimana. Kalau kemarin aku ngobrol sama sebelumnya kan Menkumhamnya tuh Yasona, terus sempat diganti sama Supratman Andi Aktas. Nah, itu kemarin sempat ada juga hadir pas penyambutan Menko dan menteri-menteri baru di eranya kabinetnya Prabowo. Ya ngobrol-ngobrol sedikit, intinya memang akan masih disusun. Perpresnya ini masih disusun. Kantornya katanya sih karena mereka punya tim transisi, jadi sebenarnya tuh sudah disiapkan, nggak ada pembangunan yang baru, cuman gedungnya aja kayak yang Menko jadinya di sini, ruangannya yang menteri di sini dan lain sebagainya. Tapi namanya ngegeser meja itu kan tetap ada budgetnya ya. Jadi ya itu adalah permasalahan yang lain lagi gitu. Jangan sampai dengan bertambahnya kabinet ini akhirnya APBN itu jadi ya kacau gitu. Kacau dalam artian yang seharusnya misalnya anggarannya bisa dialokasikan untuk prioritas pendidikan, sektor pangan dan lain-lain, kesehatan, itu malah jadi kepake untuk belanja-belanja rumah tangga gitu. Kayak misalnya nih sesimpel deh, kita kasih contoh. Kalau di dalam satu perusahaan itu tadinya karyawannya ada 5 orang, berarti kan yang digaji 5 orang, yang dapat tunjangan 5 orang. Terus kalau perusahaan ini kita tambah, kita hire, jadi ada 15 orang, berarti kan gajinya bertambah jadi 15. Iya kalau semuanya karyawan. Kalau yang ditariknya itu ada manajer misalnya, ada VP, Vice President misalnya, nggak mungkin gajinya sama karyawan yang kalau berangkat ke kantor tuh pusing gitu, kayaknya cicilan token udah mulai bunyi gitu ya, mulai kusut gitu. Itu pasti beda dong harganya dengan yang di posisinya misalnya bosnya lah gitu. Itu pasti akan ada perbedaan. Nah, begitupun ketika mengurus negara. Kalau kamu pakai budget misalnya APBN, setauku ya, ketika di DPR terakhir itu anggaran APBN 2025 itu dikalkulasikan dengan jumlah kabinet yang hanya ada 34. Jadi sama kayak eranya Pak Jokowi yang kedua sama Maruf Amin. Tapi kalau bertambah berarti kan ada perubahan nih di APBN-nya itu. Itu yang sampai hari ini kata Sri Mulyani masih disusun dan dilihat dulu kebutuhannya apa, masuk akal atau enggak gitu. Bendahara kita semua ya. Kalau diibaratkan tuh Ibu Sri Mul kayak kalau di kelas tuh paling galak tapi dipilih mulu karena yang lain nggak mau pusing gitu. Nah, itu Sri Mulyani itu bendaharanya negara. Nah, kalau dari catatan aku, Shell, sederhananya kalau udah dihitung itu dari belanja operasional pegawai ya, itu tuh bisa pengamat tuh menilai akan ada kenaikan sekitar 20-30%. Tergantung, tapi ini balik lagi tergantung ke nanti keputusan dari Presiden Prabowo sendiri. Ini mau kayak gimana? Mau ngirit, mau jor-joran tapi di sektor tertentu. Nah, ini kan kita harus nunggu karena kita belum tahu, jadi kita tidak bisa mendahulukan. Saya bukan Prabowo Subianto, ya kan? Itu harus tunggu, tapi potensi itu bisa ada karena memang angkanya bertambah. Misalnya, ini kan ada 109 orang ya. Itu kalau kita hitung satu menteri gajinya sekitar 18 jutaan. Komanya ada. Tapi ya sekitar 18 juta lah. Itu baru gaji aja. Kita belajar matematika ya. Ini editor mau ngedit lagi nggak? Jadi misalnya nih menteri itu kalau sesuai dengan, kan itu diatur ya di PP nomor 60 tahun 2000, terus juga Wamen tuh diatur di PMK nomor 176 tentang hak keuangan gitu. Itu tuh diatur di situ tuh persentasenya berapa, tunjangannya berapa, gajinya berapa dan lain-lain. Tapi kalau dihitung secara kasar, menteri itu sebenarnya gaji pokoknya ya cuma sekitar 5 juta. Di tunjangannya yang besar sampai 13 juta per bulan. Jadi kalau dihitung-hitung gaji dan tunjangan itu menteri bisa bawa pulang sekitar 18 juta 600 sekian lah, 600.000 per bulan ya. Terus dengan itu udah ada operasional, kalau misalnya dia keluar kota dan lain-lain yang bukan kepentingan pribadi itu sudah ada anggarannya lagi. Terus ada lagi anggaran untuk kendaraan, rumah dinas, pelayanan kesehatan, mereka dapat asuransi kesehatan yang jumlahnya sampai dengan saat ini emang aku belum pegang juga sih asuransinya itu berapa gitu, apakah 80% dibayarnya atau 100%, kan kita kan nggak tahu maksudnya pakai asuransinya siapa nih
nih gitu. Dan fun fact-nya adalah gaji ini itu tuh kalau di aturannya tuh namanya di PP 60 itu tentang hak keuangan administratif Menteri Negara beserta janda dan dudanya. Artinya ketika meninggal nih si menteri ini, istri atau suaminya masih bisa dapat tunjangan. Bisa dicek cari di Google ya, PP nomor 60 tahun 2000. Jadi ini tuh berlaku gitu. Ya bisa dibilang beban negara juga, bukan beban ya, kalau beban kan kesannya negatif, maksudnya itu pengeluaran yang harus negara keluarkan gitu. Harus ditanggung gitu karena aturannya begitu, kecuali misalnya ada peraturan baru ya mungkin bisa berubah. Menteri 19 juta per bulan dikali 48, wakil menteri tadi 18 juta sekian dikali 56 wakil menteri per bulan, itu adalah anggaran yang harus dikeluarkan negara. Itu baru dari gaji dan tunjangan, belum lagi rumah dinas. Kalau rumah itu memang kan kalau kamu main nih ke Jakarta di daerah Widya Chandra itu tuh memang kompleks perumahan menteri dan wakil menteri, tapi kan jumlahnya gak banyak. Jadi ada juga opsi untuk menggunakan rumah-rumah yang ada di salah satunya tuh ada di Kalibata. Tapi ini masih info belum maksudnya bukan keputusan resmi ya. Ini masih opsi-opsi yang disodorkan untuk mana nih yang bakalan mau dipakai gitu. Apakah pakai opsi 1, 2, 3. Nah, salah satunya itu wakil menteri atau yang lain-lain di bawah Menko dan menteri itu akan dialihkan ke rumah-rumah dinas DPR yang ada di Kalibata. Kalau rumah-rumah di DPR Kalibata dipakai sama wakil-wakil menteri, berarti kan kemana anggota DPR-nya? Apakah akan dibikinin rumah baru ataukah akan mendapatkan biaya cash gitu ya untuk sewa rumah? Nah itu juga akan jadi satu podcast sendiri. Nah itu kan juga jadi satu problem gitu, bahwa oh iya anggarannya bertambah, ini bertambah dan lain-lain. Padahal di satu sisi Prabowo Subianto itu bilang bahwa target gue nih gak main-main. Gue pengen turunin angka kemiskinan sampai 0% dan naikin kondisi ekonomi sampai 8% di tengah geopolitik ini. Sementara kita sebagai warga negara Indonesia dan Indonesia sendiri sebagai negara, belum semua tuh kita berdikari. Kita masih ngandelin bahan-bahan baku dari luar gitu, kayak kemarin ketika Rusia sama Ukraina, nah itu mulai memanas gitu, kita juga kena dampak kan, kayak harga waktu itu minyak ya kalau nggak salah tuh yang kemudian jadi waduh gimana nih kita ambil dari sana, dia lagi berantem sendiri gitu. Ya, atau misalnya dari negara-negara lain yang kita memang punya kerjasama yang cukup banyak, misalnya sama Cina dan lain-lain. Nah itu kan target yang cukup ambisius lah gitu, naik sampai 8%. Nah ini yang harus dipikirkan juga sama Prabowo sih, kira-kira mungkin atau enggak bisa mencapai target itu, khususnya dengan tadi kabinet yang cukup banyak lah orang-orangnya di dalamnya gitu. Jadi kayak ya masih banyak lah PR-PR-nya. Terus kayak kementerian-kementerian yang tupoksinya tumpang tindih, itu kan pasti nanti dampaknya ke semua pengen digitalisasi. Tapi kalau aplikasinya beda-beda mah sama aja gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya kalau dinilai terlalu dini karena perjalanannya masih panjang lah, karena ini baru banget mereka dilantik. Tapi Prabowo sebagai kapten kapalnya juga harus fair menilai dan juga memutuskan bahwa orang-orang yang ditempatkan ini memang bekerja, memang juga ya satu yang kencang kan disampaikan ke Prabowo, nggak boleh korupsi, saya akan berantas korupsi, dan itu tegas disampaikan Prabowo berkali-kali. Swasembada pangan katanya, pertanian dan sektor-sektor lainnya kita mau diperkuat. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja dengan berjalannya kabinet ini apakah janji-janji itu bisa dipenuhi. Jadi Prabowo sebagai kapten kapal harus membawa kapalnya ini biar bisa berlayar dengan baik. Caranya kabinetnya harus efektif bekerjanya, anggaran harus sesuai dialokasikan dengan yang seharusnya, dan ya janji-janjinya tadi, kemiskinan diturunkan, ekonomi naik, swasembada pangan, dan gitu. Kayaknya otak gue mulai panas deh mendengar tadi angka-angka yang banyak itu. Udah deh, gue mau beli makanan dulu ya. Coba dulu ya. Nitip dong. Apa mau apa? Cireng. Iya. Oke. Ya ampun, gimana kita mau cerdas ya, makannya cireng doang. Nitip ya Cel, 5.000 aja, 5.000. Oke. Belum jadi menteri soalnya.